Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, gimana? Kelihatan? Saya izin buka pintu ya, biar biar adem. Oke. Gimana? Kelihatan nggak? Oke, kelihatan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terakhir kita membahas tentang akhlak yang paling utama. Itu ya. Bener kan? Dari sekarang kita masih di babul imamah. Kita nubuwah, itu bab tentang kenabian dan imamah. Dan kita sudah bahas di pertemuan lalu bahwa para nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti para nabi semuanya, alaihi wassalam, mereka tidaklah mungkin melakukan dosa. Ini mereka semua istilahnya apa? Maksumun. Wa annahu maksumun fima yu'addi 'anillahi subhanahu wa kadza min kulli dzanbin. Bahwasanya Nabi Muhammad dan seluruh nabi terjaga maksum dari semua dosa. Lantas sekarang kita membahas tentang karomah. Dan karomah dan mukjizat ini dua konsep yang sering dikaitkan dengan pembahasan kenabian, karena di antara ciri seorang nabi benar nabi adalah dia memiliki mukjizat, di mana mukjizat itu adalah salah satu, bukan seluruhnya, salah satu bukti kebenaran eh, klaim orang tersebut sebagai nabi. Kata penulis, wa karomatul awliyai haqqun, dan karomahnya para wali nyata adanya. Nah, sebelum membahas tentang mukjizat, penulis membahas dulu tentang karomah. Sudah mukjizat sudah disebutkan, disinggung ya, tapi penting diingat bahwa mungkin ada pertanyaan. Tapi kan bisa orang soleh bukan nabi memiliki keistimewaan, gitu ya. Bisa aja. Seperti Maryam alaihissalam bukan nabi tapi punya hal yang mirip mukjizat, di mana Maryam alaihissalam melahirkan anak tanpa ayah, tanpa suami. Maryam alaihissalam kemudian mendapatkan buah-buahan di musim panas padahal lagi musim dingin, atau sebaliknya. Dari sini maka kemudian Ahlussunnah wal Jamaah meyakini konsep lain, yaitu bahwa tidak hanya para nabi yang memiliki hal-hal istimewa, tapi juga para wali, orang-orang soleh, pengikut para nabi. Hanya saja mereka yang mereka alami disebutnya karomah, bukan disebut mu'jizah. Disebut apa? Karomah, bukan mu'jizah. Nah, sebagian orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah karena menganggap bahwa bukti nabi itu beneran nabi hanyalah mukjizat, atau mereka terlalu pendek untuk kemudian menjadikan hal selain mukjizat sebagai bukti kenabian, maka mereka berteori. Perhatiin fokusnya. Loh, kalau memang which is dia mukjizat, which is dia karomah. Kok gitu? Karena kalau para wali, orang-orang soleh punya karomah, which is mirip seperti mukjizat, berarti mereka nanti nyaru dong. Mirip Nabi dong. Kalau gitu bedanya apa? Paham nggak? Paham nggak logika berpikir orang-orang non ahlu sunnah wal jamaah ini? Paham nggak? Dan mereka gimana? Kalau non Nabi punya keluar biasaan juga, berarti apa? Mirip Nabi dong. Kalau gitu apa bedanya sama Nabi? Berarti nyaru, kalau bahasa orang Depok, nyaru. Apa tuh nyaru tuh bahasa Indonesia? Jadi tersamarkan, terserupakan. Terfahami logika berpikir mereka nggak? Itu makanya mereka mengingkari, enggak. Tidak ada namanya karomah wali. Enggak ada. Yang punya keluar biasaan cuma Nabi. Mujizat namanya. Enggak ada tuh karomah namanya.
Terpahami teman-teman ya? Paham nggak sampai sini? Gimana gimana? Kalau nggak paham nggak apa-apa, saya ulang. Gimana? Terpahami nggak? Cek cek. Oke, paham ya? Bagus. Oke. Makanya ditegaskan oleh penulis oleh Syekh Ibnu Walban, semoga Allah merahmati beliau, wa karamatul aulai haqqun. Wa hiya, karomah adalah kharqul adati la ala wajal istida'a ilaha wa tahaddi biha du'ai ilaihi wal ind istida'i dzalika minhu an nafsihi aw anillah. Itu dia hal luar biasa, supranatural, tapi bukan dengan konteks menantang. Ayo, mengajak orang mengikuti si wali, si orang soleh. Enggak. Beda dengan Nabi. Nabi tunjukkan mujizat, mengajak umatnya untuk mengikuti dia. Orang soleh enggak. Karomah wali enggak gitu. Wa tahaddi biha. Kemudian juga tidak disertai penantangan. Mujizat Nabi menantang. Ayo bikin yang kayak gini. Gitu. Ayo kalian katanya hebat sini. Nah, ngerti enggak? Wala inda tidak idzalika minhu an nafsi aw anil. Juga kalau karomah kalau ditantang ya wali nggak bisa ngapa-ngapain lah. Ayo, katanya kamu orang soleh. Coba tunjukin karomah kamu. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Nah, ini dia muncul sesuai dengan kehendak Allah, bukan dengan sesuai kehendak si wali, si orang soleh. Nah, sebetulnya karomah ini bisa dirasakan semua orang soleh. Asal solehnya soleh banget ya, soleh. Bisa di, uh, dan dari situlah kita paham ya bahwa ketika konsep karomah memang itu tidak bisa dimunculkan oleh si wali ini dengan sendirinya, maka kita harus waspada juga terhadap orang yang mengklaim sebagai orang soleh, tapi kemana-mana kemudian mau show off terkait dengan karomah. Ini juga perlu kita waspadai. Walaupun tentu kita kedepankan husnudzon, tapi husnudzon tidak menegasikan sikap waspada. Paham nggak maksud saya, teman-teman? Teman-teman paham maksud saya? Dari sini kita paham. Karena konsep karomah itu bukan seperti apa ya, seperti X-Men gitu. Bisa kapanpun dia munculkan gitu. Enggak gitu. Teman-teman mungkin nonton film-film apa? Film-film box office gitu yang sci-fi gitu. Kayak Jedi gitu. Dia bisa pakai mind trick. Tahu Jedi nggak? Ya, pokoknya kayak gitu deh. Jedi, apalagi si X-Men, Fantastic Four. Itu kan mereka kalau punya kemampuan supernatural, kapanpun mau dikeluarin kemampuannya bisa gitu ya. Bener nggak? Bener nggak sih gitu di filmnya? Paling nggak gitu. Orang soleh nggak gitu karomah konsepnya. Allah munculkan aja. Ya, Allah munculkan. Tanpa, malah kadang tanpa dia inginkan. Tanpa dia duga-duga. Maka di sini kalau ada yang sebaliknya justru dia malah memamerkan dalam tanda kutip kekaromahannya, ini justru kita lebih waspada walaupun tetap kedepankan husnul. Wala tadulu ala sidqi man zaharat ala yadayhi wala ala wilayatihi li jawazi salbiyah. Nah, ini kok poin penting. Karomah itu beda dengan mujizat dari sisi yang tadi, bahwa dia tidak disertai klaim sebagai nabi, tidak juga disertai klaim atau tantangan. Ayo, bisa nggak bikin kayak gini? Oke, juga nggak bisa dia dimunculkan kalau diminta, nggak bisa. Juga karena dia tidak menunjukkan kesolehan atau keoriginalitas dari kesolehan orang yang memilikinya. Jadi ada orang nih soleh, punya karomah. Karomah ini tidak menunjukkan originalitas kesolehan dia, nggak gitu. Wah, ini bener orang soleh nih. Kenapa? Punya karomah. Nggak gitu. Nggak gitu. Originalitas kesolehan seseorang. Satu bukti, tapi original kesolehan. Bukan dia ini wali betulan. Enggak. Kenapa? Karena boleh jadi. Kemudian boleh jadi kesolehannya hilang. Bisa. Beda dengan kenabian. Orang kalau jadi nabi, bisa nggak dicabut kenabiannya? Kamu udah, you are not a prophet anymore. Bisa nggak kayak gitu? Ada nggak kasus kayak gitu? Nabi nih
jadi nabi, kemudian hilang kenabian. Ada nggak kasus kayak gitu? Ah, you are no longer a prophet. Ada nggak kayak gitu? Ah, nabi, nabi terus sampai meninggal dunia, sampai seterusnya. Nggak ada. Tapi orang soleh ada nggak? Soleh, kemudian nggak soleh lagi, ada nggak? Nasallahu alaihi ada. Kita berlindung pada Allah dari yang seperti itu. Nah ini bedanya, poin penting. Oke, poin penting. Nah, ini bagus sekali matan ini memberikan, kalau ini luar biasa, matan yang singkat, padat, dan banyak daging lah, kalau bahasa teman-teman ini daging semua. Ya namanya matan ya daging. Kalau banyak nggak daging ya syarah. Oke. Wa antakuna makron wastidrojan bihi, juga bisa jadi adalah makar dari Allah Subhanahu terhadap orang tersebut untuk menipu. Dia orang jahat ya, bukan orang soleh betulan. Tapi Allah tunjukkan hal-hal yang supernatural dari dia, bisa jadi. Ya, dan itu adalah makar dari Allah atau istidraj. Allah mengistidraj, menipu dia. Oke, next. Wa ta'umu rijala wan nisa. Dan karomah bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Wal waliyu yaktumuha wa yasturuha ghaliban, dan umumnya, nah ini kaidah lagi. Umumnya wali betulan itu apa? Yaktumuha, menyembunyikannya, wa yasturuha, dan menyembunyikan juga. Yaktum menyembunyikan, yastur tidak menunjukkannya. Wa yusirruha wa la yusakinuha, dan menyembunyikan juga, nih sinonim-sinonim semua. Wa la yusakinuha, dan wali ini nggak suka dia terus-terusan punya karomah gitu, nggak suka. Wala yaqta'u huwa bi karamatihi biha, dan dia si wali ini kalau dia betul wali orang soleh, maka dia tidak bilang pasti ini karomah, nggak gitu. Wala yad'iyah, juga tidak mengklaimnya. Woi para jamaah, ini saya punya karomah, nggak gitu. Wa tadhharu bila talabihi tashrifan lahu dhahira, dan muncul karomah itu bukan karena dia minta, ya Allah berikan saya karomah, nggak begitu. Ya, muncul begitu saja sebagai bentuk pemuliaan yang nampak jelas bagi dia. Masya Allah, istimewa. Coba lebih istimewa mana? Orang dapat karomah, hasil dia minta kepada Allah, atau orang karomah dia dikasih Allah begitu aja tanpa dia minta? Mana yang lebih keren? Nah, mana yang lebih keren? Tanpa diminta lebih keren lah. Sama Nabi juga kan, nggak ada Nabi minta jadi Nabi, emang ada? Nggak ada Nabi minta jadi Nabi. Iya, ada kasus Nabi itu ditunjuk jadi Nabi setelah diminta oleh orang. Siapa itu? Nah, yang jadi Nabi karena diminta sama orang lain, dia jadi Nabi, terus Allah angkat jadi Nabi. Ada nggak Nabi kayak gitu? Ada. Setidaknya di Al-Quran Allah sebutkan satu. Nabi Harun alaihissalam. Jadi Nabinya itu rekomendasi ya. Mantap. Teman-teman pernah nggak dapat kerja atau jadi pengurus organisasi gitu, hasil rekomendasi pernah nggak? Pernah ya mungkin ya. Jadi teman duluan kerja terus rekomendasikan fulan, orang dalam. Tapi Nabi Harun bukan berarti nggak eligible, eligible banget dulu. Cuma prosesnya malah Allah gambarkan Nabi Musa yang apa? Rekomendasikan. Jadi tadinya Nabi Harun ditunjuk. Nabi Harun bilang, wah saya kalau sendiri problematik, bla bla dan seterusnya. Tunjuk juga lah kakak saya Harun. Wa afsahu minni lisana. Dia lebih fasih lisan dariku. Ini Masya Allah ya teman-teman. Coba renungi kata-kata ini. Prosesnya Nabi Musa alaihissalam ketika merekomendasikan Nabi Harun. Teman-teman pikirin, ini pelajaran buat kita ya. Ini di luar pelajaran qolaidikian, tapi saya mau emphasize. Jadi bayangin teman-teman sekalian. Teman-teman ditunjuk sama Allah menghadapi Firaun. Teman-teman bisa jadi pahlawan sendirian. Teman-teman bisa aja request sama Allah itu kekuatan supernatural sehebat apapun. Bisa nggak Nabi Musa kayak gitu? Ya Allah, saya akan menghadapi Firaun. Ini togut terbesar di planet bumi hari ini. Berikan saya pedang api. Berikan saya naga besar. Berikan saya, kan gitu. Bisa aja, bisa nggak? Udah, terus bisa nggak Nabi Musa bilang gitu? Nah, bisa nggak? Bisa kan? Terus Nabi Musa apa? Bilang saya ini cadel. Nabi Musa bilang begitu. Ini lisan saya nggak. Wa yadhiqu sadri wala yanqalibu lisani, kata beliau. Hatiku sempit karena aku pernah punya salah. Wala yanqalibu lisani, dan aku lisannya nggak jelas ngomongnya. Firaun sendiri mengkritik, wala yakadu yubin, orang ngomong nggak jelas. Karena Nabi Musa waktu kecil pernah kebakar lidah. Tapi Nabi Musa bisa aja sebetulnya minta sama Allah Subhanahu wa taala, udah sembuh total. Tapi enggak, Nabi Musa cuma minta agar dipahami aja.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, hilangkan uqdatan pakai nakirah. Jadi nggak sampai sembuh sempurna. Nabi Musa cuma wahlul 'uqdatan min lisani. Sedikit aja. Sampai minimal yafqahu qouli, sampai orang-orang paham omongan saya kayak Imam. Tapi nggak bersih, nggak sembuh total Nabi Musa. Sebaliknya Nabi Musa justru minta sama Allah apa? Supaya diutus saudaranya. Bayangkan Nabi Musa begitu tawadhu, begitu masya Allah. Saya pikirin betul-betul kalau saya jadi mungkin ya kalau kita jadi Nabi Musa mungkin kita malah siap sendiri, saya mampu ya Allah, mampu. Apalagi Nabi Musa ini sangat percaya diri, betul. Nabi yang luar biasa, tingkat kepercayaan dirinya dan keteguhannya sudah teruji. Tapi Nabi Musa, masya Allah, sampai bilang, tunjuk buat saya. Wa akhi Harun. Harun. Kakak. Apalagi di hadapan bos. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sini ya punya kakak? Berat nggak? Muji kakak tuh berat nggak? Nah, berat nggak? Saya nggak bilang muji adik lebih susah. Muji kakak berat nggak? Atau mungkin muji adik bisa jadi lebih ringan. Cuma nanti ada anak psikologi bantu saya. Lebih mudah mana, muji adik atau muji kakak? Saya nggak punya kakak, saya nggak kebayang. Tapi saya bisa bayangkan itu berat. Muji kakak itu berat. Gimana? Berat lah muji kakak. Dan mujinya nggak sembarangan. Muji ini muji depan Allah. Dalam momen, ya coba bayangin, kita lagi terima kerja, kita misalnya, kamu kalau kerja sendiri, kamu gaji 50 juta. Tapi dia minta saya kerja berdua. Berarti gajinya bagi dua kan? Bayangan gitu ya. Kalau di sini kita anggap hitung-hitungan duniawi gitu, popularitasnya akan bagi dua. Kalau Nabi Musa berhasil ngalahin Firaun, andai Nabi Musa ngalahin Firaun jadi penguasa planet bumi, bagi dua tuh. Atau minimal ya Nabi Harun dapat jatah. Kan gitu kalau mikirin duniawi. Gak mudah Nabi Musa ngomong, huwa afsahu minni lisan. Ini para nabi begitu. Hatinya bersih. Huwa afsahu minni. Dia lebih fasih lisan dariku. Gak mudah ngomong gitu, teman-teman. Iblis saja bilang, ana khairun minhu. Saya lebih baik dari Adam. Itu iblis. Tapi kalau Musa, huwa afsahu minni lisan. Dia lebih fasih lisan dariku. Dan ini berarti pelajaran buat kita. Coba kita belajar memuji kakak kita. Belajar memuji adik kita. Belajar memuji teman seangkatan kita. Hal-hal yang tidak mudah. Belajar memuji, mungkin, ya kalau boleh kita bilanglah rival kita. Boleh. Tidak mudah teman-teman sekalian. Dan ini sebetulnya ujian ketulusan niat. Maka dari sini kita ambil pelajaran akhlak ya. Mudah-mudahan pelajaran akidah kita tidak kering dari pelajaran akhlak. Bahwasanya jangan lupa kita ambil pelajaran dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Oke, ala kulli hal intinya para nabi tidak minta jadi nabi ya. Tidak minta jadi nabi. Wala ya'lamu man dhaharat minhu aw ghairuhu annahu waliyullah ta'ala ghaliban bidzalik. Bahkan si wali tidak tahu kalau dia wali itu dengan karamat tersebut, dia nggak tahu. Intinya polos lah. Wali dan karamat itu polos, tidak ya tidak dipamerkan, tidak di show off kan. Wala yalzam min sihhatil karamati sidqu man yad'iha biduni bayyinatin. Dan tidak selalu ada karamah artinya orang yang memiliki karamah tersebut benar 100% tanpa bukti. Enggak. Au qara'ina jaliyatin tufidul jazma bidzalika wa in masya 'ala al-ma'i aw tara fil hawa'i aw sukhirat lahul jinnu aw bis-siba'u. Juga butuh indikator-indikator yang jelas membuktikan secara pasti memang benar ini adalah orang soleh. Meskipun dia wa in masya 'alal ma, meskipun jalan di atas air, au tara fil hawa, atau dia terbang di udara, au sukhirat lahul jinnu aw bis-siba', atau dia dikuasakan buat dia jin atau hewan-hewan buas, hatta nanzura khatimatahu. Nah ini beratnya nih. Kalau Nabi begitu fix Nabi, udah insya Allah, udah pasti dia insya Allah. Pasti husnul khatimah. Pasti Nabi itu pasti. Tapi kalau orang soleh punya karomah, belum tentu husnul khatimah. Karena orang soleh bisa nggak soleh lagi. Hatta nanzura khatimatahu, sampai kita melihat khatimahnya bagaimana. Ini dia nanti matinya gimana, meninggalnya. Wa muwafaqatahu lisyar'i fil amri wa nahy. Dan juga kita lihat sesuai tidak dengan aturan syariat. Jangan mengklaim wali kemudian bilang saya sudah wali, saya tidak lagi wajib sholat. Ini gimana nih? Wali kayak gini gimana? Ini wali betulan nggak?
Wali terus bilang apa? Saya sudah wali. Dia mengklaim wali. Saya wali, saya tidak lagi wajib sholat 5 waktu. Gimana nih? Mantap gak nih? Ini wali betul apa gimana nih? Ah, pasti nggak betul. Mana mungkin wali Allah, orang yang paling soleh, kemudian meninggalkan sholat 5 waktu. Atau apalagi bilang nggak wajib. Ya. Meninggalkannya parah, apalagi bilang nggak wajib. Itu double-double salahnya. Nggak bisa. Nah, nggak mungkin. Jadi nggak ada. Justru semakin orang soleh, semakin banyak yang nggak boleh buat dia justru. Semakin dia takut, hati-hati. Nggak sebaliknya. Jadi jangan salah konsep. Jangan salah konsep. Dibilang, kalau udah soleh banget itu udah nggak wajib lagi syariat. Yang wajib syariat orang awam. Kalau udah sampai tingkat tinggi kesolehan, udah nggak wajib lagi syariat Islam. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang ada justru dia semakin apa? Semakin takut sama Allah. Bahkan hal-hal yang mubah pun dia tinggalkan. Oke? Kata beliau, fa'in wujida dzalika min jahilin. Gimana kalau ternyata orang tidak berilmu, orang jahil jauh dari agama, di kemudian punya karamah gimana? Fahuwa makhraqatun wa makrumin iblis wa igwan wa idlal. Maka itu adalah bukan karamah tapi makhraqah. Ya, adalah hal yang mencelakakan dan makar dari iblis. Wa igwaun dan godaan, wa idlalun dan penyesatan. Wala syai'a ala man dhannal khaira biman ra'ahu minhu. Dan tidak ada tapi penting catatan kata beliau. Tapi tidak dosa orang yang menduga berhusnudzon terhadap orang yang melihat punya karma. Gak dosa. Jadi teman-teman nih juga kita tetap kedepankan husnudzon. Kita melihat orang punya karma, kita husnudzon. Masya Allah, ini orang wali, ini orang soleh. Kita begitu. Jangan suudzon, nggak boleh. Maka di sini wala syai'a ala man dzannal khaira biman ra'ahu minhu. Tidak dosa kalau kita menduga baik. Wa husnudzonni bi ahli dini hasan. Karena dan kaidahnya husnudzon terhadap orang Islam itu baik. Jadi di sini kita balance. Sebagian orang ya tadi pokoknya kamu nggak soleh kalau nggak punya karomah. Kayak gitu. Patokan dipercaya apa enggak, ini omongannya Ustadz nih dipercaya apa enggak. Oh, Ustadz ini bagus. Kenapa? Wah, dia punya karomah. Semua fotonya diterima. Padahal karomah itu paling mentok menunjukkan kesolehan, tidak menunjukkan keilmuan yang selalu benar. Nggak ada kayak gitu. Kesolehan, keilmuan, soleh. Bisa jadi malah dia mungkin tidak begitu berilmu. Tapi soleh. Ada berilmu, ya belum tentu sesoleh yang orang tadi. Tapi fatwa diterima dari orang berilmu, walaupun tentu tidak boleh juga fasik. Ya. Oke? Dan seterusnya. Jadi kita balance. Tidak berlebihan, juga tidak berlebihan kanan, tidak berlebihan kiri. Tidak suudzon, ada orang punya karomah, kita suudzon nih, dukun ini. Nggak boleh gitu, kita husnudzon. Tapi juga kita paham bahwa harus waspada sebagian orang itu menjadikan karomah sebagai hal-hal yang dimanfaatkan untuk yang tidak baik. Lanjut. Faidah. Wal anbiya afdalu minal awliya'i wa huma afdalu minal malaikah. Para nabi lebih afdal dari wali. Ini berkebalikan dengan apa yang diyakini sebagian orang yang menyimpang di luar Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa wali itu lebih utama daripada nabi dan nabi lebih utama daripada rasul. Tidak ada keyakinan orang menyimpang seperti itu. Keyakinan terkenal, tokohnya tokoh besar mengatakan bahwa an-nubuwatu barzakhun fauqan nabi fauqar rasuli wadunal nabi wadunal wali. An-nubuwatu barzakhun fauqar rasuli wadunal wali. Kenabian adalah titik tengah di atas rasul, di bawah wali. Jadi kata mereka paling utama itu wali. Nomor 2 nabi, nomor 3 rasul. Dan ini salah, banyak salahnya. Kita udah jelasin di awal, udah kita pelajari bahwa mana yang lebih afdol, rasul atau nabi aja. Rasul plus nabi atau nabi aja. Mana yang lebih afdol? Rasul lah lebih afdol. Rasul plus nabi lebih afdol daripada nabi aja. Tapi kalau orang yang menyimpang ini bilang enggak, nabi lebih afdol. Dan kemudian nabi dan wali lebih utama daripada malaikat. Oke, wali lebih utama daripada malaikat. Lanjut. Waruya min hasolihatu, dan mimpi ada yang mimpi benar. Wahya juz'un min ajzain nubuwah, dan ini satu dari bagian kenabian. Wahyal mubasyirat, dan dia adalah hal yang membuat gembira. Ya rohal mu'minu wa tu'rolahu. Orang mukmin melihat dan diperlihatkan kepadanya saat mimpi saat itu. Wahya kalamun yukallimuhullahu lil mu'mini, dan mimpi yang baik adalah sebetulnya ucapan Allah yang disampaikan Allah bicara kepada orang beriman, masyaallah. Wa minha, tapi mimpi juga ada adghasu ahlam, mimpi yang bercampur-campur.
Wasamaratu akhlaq, dan buah kembang tidur, kembang pikiran yang bercabang-cabang. Wa ma yakunu, dan juga ada lagi yang ketiga, wa ma yakunu minasyaitani wa waswasihi, ada yang dari setan dan godaan-godaannya, wa tahzinan, dan dia usaha untuk membuat orang mukmin sedih, wa min haditsin nafsi wa ilhamiha wa tawahumiha, dan juga berasal dari pembicaraan jiwa, ilham jiwa, dan juga dugaan-dugaan jiwa. Jadi mimpi ada 3 kategori teman-teman, ada yang dari Allah, ada yang dari setan, dan ada yang dari pikiran kita sendiri. 3. Yang dijamin yang merupakan tanda kebenaran, tanda kebaikan adalah yang pertama dari Allah, adapun 2 yang terakhir maka tidak. Oke. Dan untuk yang pertama, maka untuk yang kedua dari setan kita harus minta perlindungan pada Allah. Dan bagaimana resepnya? Kalau kita mengalami mimpi yang buruk tidak menyenangkan, maka kita ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun, kemudian kita meludah 3 kali ke kiri sedikit aja. Kemudian kita bangun sholat malam. Kemudian kalau mau tidur lagi, tidur dengan posisi yang berbeda dari saat tadi tidur, saat mimpi tadi. Jadi tadi mimpi ngadep kanan, maka sekarang ngadep kiri. Gitu. Kalau mimpi buruk nggak boleh diceritakan ke siapapun. Kalau mimpi baik maka diceritakan hanya ke orang yang akan senang. Jadi teman-teman misalnya mimpi, nah, tapi kalau mimpi baik diceritain ini, misalnya mimpi menikahi fulana gitu. Tapi kalau cerita ke fulan, ke teman kita yang sedang mengincar fulana, masalah nanti. Nah, maka jangan cerita ke dia, dia nggak akan senang. Contoh seperti itu. Nah, cerita ke yang lain. Paham ya teman-teman? Kata Subas. Dan ini seperti dalilnya di kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan yang lain. Dan juga sabda Nabi. Oke. Dan kalau mimpi buruk tidak boleh kita takwilkan. Tidak boleh kita, oh berarti maknanya gini. Enggak, jangan. Udah. Minta perlindungan dari Allah agar tidak terjadi. That's all. Kalau mimpi baik, maka kita husnuzon akan terjadi apa yang kita harapkan. Gitu ya. Wa yajibu iqamatul imami syar'an, dan wajib hukumnya mengangkat pemimpin suatu wilayah, dan kewajibannya berdasarkan kewajiban syariat. Wa hiya rutbatun diniyatun amatun, dia adalah derajat jabatan agama yang umum. Wa hiya fardu kifayah, dan wajib hukumnya fardu kifayah. Dan sebetulnya lebih mendasar lagi kewajiban mengangkat imam yang mutlak memimpin semua kaum muslimin, ini khilafah. Jadi dan kewajiban mendirikan pemimpinan kaum muslimin umum seluruhnya itu hanya ijma' disepakati ulama. Ijma' disepakati ulama. Tentu kita juga tidak selalu menyetujui sebagian gerakan yang kemudian mengkampanyekan hal tersebut. Tidak selalu kita setujui gerakan tersebut. Ya betul, dia ada kewajiban. Oke, tapi apakah konsepnya seperti yang digaungkan oleh kelompok tertentu, itu urusan lain. Jadi kita usahakan selalu pertengahan sikap Ahlussunnah wal Jamaah, tidak seperti sebagian orang yang mengkrim menjaga tes. Kita wajib menjaga perjanjian tersebut. Itu konsep baku. Oke? Tapi khilafahnya sendiri bukan kriminal. Bukan kejahatan, apalagi menyimpan dari Islam. Justru dia kesepakatan. Cuma kita aja sedang terikat perjanjian lain, itu aja masalahnya. Paham gak sih teman-teman? Ngerti gak sampai sini? Paham gak maksud saya? Jadi khilafah itu bukan salah. Khilafah justru adalah hal yang disepakati, fardu kifayah, kewajiban umat Islam. Oke? Tapi di Indonesia kita sedang terikat perjanjian. Ya, kita harus tepati perjanjian tersebut. Nggak boleh kita langgar. Kita kemudian dirikan. Enggak. Di sini memang berlaku pertimbangan maslahat mudarat, tapi tetap kita berusaha semampu kita minimal, meskipun tidak bisa mendirikan khilafah, tidak ada khilafah, tapi setidaknya apa yang menjadi esensi dari kekhilafahan, yaitu penegakan hukum Islam itu terjadi di negeri kaum muslimin. Itu yang sebetulnya kita usahakan, dan harapan saya teman-teman sekalian menjadi mitra akan usaha menuju hal tersebut. Teman-teman psikolog, teman-teman insinyur, teman-teman dokter, teman-teman pakar apapun, tolong tegakkan Islam di tempat teman-teman sekalian bekerja, sehingga kemudian kalau semua tempat bekerja nilai-nilai Islam tegak, maka insya Allah sebetulnya esensi dari kekhilafan sebetulnya sudah terjadi, walaupun tetap kekhilafan yang menjadi pusat atau pucuk tertinggi kepemimpinan kaum muslimin seluruh dunia menyatukannya itu adalah hal yang fardu kifayah. Wallahu a'lam. Sampai sini pengajian kita, mudah-mudahan menjadi yang bermanfaat dan amal soleh, dan kita lanjutkan lagi insya Allah hari Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.